Oke teman-teman, sekarang kita berada di day itu, hari kedua untuk 100 hari belajar Python. Dan di hari kedua ini kita mulai diterangkan yang namanya tipe data. Dan di sini adalah challenge pertama, yaitu untuk menulis suatu program yang menambahkan digit di 2 digit number. Jadi kalau kita input 35, outputnya adalah 8 karena 3 tambah 5. Ya, jadi kita langsung aja. Don't change our code below. Oke. Berarti kita punya variabel yang di day 1 kita sudah belajar tentang variabel. Jadi day 1 itu kita belajar tentang variabel, dibagi, minta input dan print ya. So di sini kita menghasilkan logic 3 tambah 5, berarti kita harus pecahin dulu ya. Kita bilang first digit itu berarti dari si 2 digit number. Kita ambil yang pertama, first digit string. First digit string. Oke. Nah, kemudian kita convert dia jadi integer ya. Jadi apa ini? Choose my changes. Disconnect saya. Oke, first digit string, terus kita convert jadi first digit int. Cara convert variabel ya, casting atau conversion di Python itu tinggal dipanggil tipe datanya, terus masukin variabel yang mau kita convert, kayak gitu. Oke, kita lakukan yang sama untuk second digit string. Berarti ini 2 digit number, kita ambil karakter kedua, kemudian second digit int, kita convert si second digit string ini. Kemudian kita output, kita resultnya adalah first digit integer, sorry, tambah second digit integer, terus kita print result ya, kayak gini. Coba digit number 358 ya. Coba lagi 12 3 01 1 0 0 0. Nah, kalau kita isi satu digit, nah dia akan failed ya, index out of range. Oke, tapi ini sudah sesuai ekspektasi karena kita belum diajarkan if else ya teman-teman. Jadi sampai sini menurut saya sudah cukup. Oke, kita ada di challenge kedua teman-teman. Di challenge kedua ini kita diminta untuk membuat BMI kalkulator ya. Jadi tulislah sebuah program yang mengkalkulasi BMI dari user weight dan height. BMI itu adalah perhitungan
dari weight terhadap height-nya. Jadi kalau orang yang tinggi dan orang yang pendek yang memiliki berat yang sama, orang yang pendek biasanya lebih overweight, ya karena dia pendek. The BMI is calculated by dividing a person weight in kilogram dengan square of their height in meter. Oke. Warning, you should convert the result to a whole number. Jadi kalau 80 1,75 berarti tadi 80 di divide sama 1,75, tingginya dikuadratin ya, 26, sekian di convert jadi 26. Oke, jadi di sini pasti akan bermain-main dengan typecasting juga ya, dan mathematical operations. Oke, jadi kita bisa tulis di sini BMI. BMI adalah height, 80 itu height kan? Oh itu weight. Oke, 80 itu weight ya. Berarti weight dibagi 1,75 kali 1,75 dibagi height nih ya. Height. Kalau di di Python itu kayak gini ya, kalau nggak salah. Tadi udah ditanya, cuman gua agak lupa. Ya kalau nggak salah kayak gini. BMI. Nah, kalau di Python dibagi gini tuh dia otomatis jadi floating number. Jadi ketika kita print ini harus di-convert lagi jadi BMI. Kayak gitu. Ya, kita coba 80 1,7. 1,5. Kita nyehitnya dulu. Headnya 80. Unsupported operand type for pound. Oke. Kok salah ya? Harus kurung dulu kali. Unsupported operand type S. Oh, oke. Forgive me. Weight ini harus saya convert dulu ya. Ya, kita convert aja di floating. Ini juga kita convert jadi floating. Oke, harusnya bisa. Ya, 1,75 80 26. Oke, sip ya. Jadi untuk ngepangkatin itu pakai bintang-bintang kayak gini. Dan ini ternyata harus di convert dulu, saya lupa. Jadi float karena ini dia by default adalah string ya. Print kita bisa ngecek type-nya pakai function type ini. Oke, ini bisa kita execute. Ya, string. Jadi ini harus di casting dulu baru dibagi.
Oke, sekarang kita masuk ke challenge ketiga. Oke, yuk kita baca. Your Life in Weeks Instructions. I was reading this article by Tim Urban or Urban. Your Life in Weeks, and you realize just how little time we actually have. Okay. So create a program using math and F strings that tell us how many days, weeks, months we have left. If we live until 90 years old. Okay. Days, weeks, and months. You'll take your current age as the input and output a message with our time left in this format. You have X days, Y weeks, and Z months left. Right? Should be match the example. For example 56, you have la 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 left. Okay, it's quite interesting. So we have age. So what I'm going to do is convert that as integer age, right? And then aku jadi pakai bahasa Inggris ya. Terus until 90 years old. Okay, so max age-nya adalah 90. Oke, berarti kita punya age left. Ya, itu adalah age in kurang max age. Ya kan? Age left. Jadi kalau 56 kurang 90 itu 0 kurang 64, 9 kurang 18, 8 kurang 5, 3. 34 ya. 34. Jadi kalau ini 56, ini 90, maka ini jadi 34 ya. 6 tambah 10, 4. Ya betul, 34. Nah, dari angka 34 ini kita harus bikin 3 buah variabel lagi. Yang pertama adalah days, yang kedua adalah weeks, yang ketiga adalah months. 34 ini harus kita convert jadi days, week, months. Okay. You have. Oke, berarti kita hitung months dulu kali ya, karena dia yang paling besar. Atau hitung days dulu ya. Kita hitung berapa days. Terus nanti kita bagi atau jadi months ya. Kalau ini 34. Wait. Oh, desi hitungnya dari mana ya? Satu 768. Oh, cuma dikali aja. Saya kira dihitung sisa bulan. Terus kalau dihitung, kalau udah dihitung juga sisa minggu, sisa harinya dari hari ini gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Ya udah, ini kita days-nya berarti adalah 52 ya. Bikin dulu deh. 52 dikali H left. Ini berarti 12 kali X left
Satu tahun ada 360 hari ya, kalau nggak salah. 1 year, year to day. Year to day, 365 kali age left. Nah, ini diminta di print, formatnya adalah seperti ini ya. Saya copy aja. Print. Nah, di Python itu ada yang namanya f-string. Ya, ini kasih tahu nih tadi. Mana ya? Kayaknya ada dinyebutin f-string tadi. Nah, ini f-strings. F-string itu artinya suatu string kalau kita mau gabungin dengan tipe data lain tanpa perlu kita convert dulu, jadi langsung dimasukin gitu ya, itu bisa pakai f-string. Caranya di depan kutip pertama ini ditaruh tulisan f kayak gini, terus ini kita ganti jadi kurung kerawal begini, jadi days, ini jadi weeks, ini jadi month, months. Begitu teman-teman, harusnya sih bener ya. What is your current age? 56. You have minus. Kok minus? Age slave. Oh, balik pak. Max age kurang age yields. Ya. Oh. Oke, saya lagi. What's current age? 56. You have 12410 sama ya, 12410 176. Oke teman-teman, sekarang kita diminta untuk mengerjakan challenge terakhir di hari kedua ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat tip kalkulator ya. Ini contoh hasil jadinya. Jadi ditanya what was the total bill in dollar ya teman-teman. Kita masukin misalnya 120 dolar, enter. How much tip would you like to give? 10, 12 atau 15? Oke. Masukin 12, enter. How many people to split the bill? Saya bagi 5. Terus keluar setiap orang harus bayar 26,88 dolar. Oke. Kita mulai kerjain. So yang pertama ini ada greetingsnya dulu. Welcome to the tip calculator ya. Ini gampang ya, kayak di day pertama. Print lagi. So print ini teman-teman dia otomatis akan breaking line ya kalau kita print lagi. Jadi kita nggak perlu nambahin backslash n. Nah, perlu ditanya what was the total bill? Ya. Berarti dia bentuknya input. What was the total bill? Terus dia ada spasi terus tanda dolarnya ya. Spasi tanda dolar. Ini berarti jadi total bill. Total bill. Gitu ya. Udah gitu ada nanya lagi how much tip would you like to give? Oke. Ini kita tulis
how much tip, how much tip ya, tip input, how much tip would you like to give, ditanya 10, 12, 0 atau 15. Oke, gitu ya. Sebentar saya split ke bawah dulu. Nah, oke, seperti stabil, ada tip. Kemudian ditanya lagi how many people to split the bill. Oke. People ya, people. Nah, people deh, person. Input how many people to split the bill. Oke. Oke, terakhir ini baru outputnya ya. Print. This person should pay. Nah, kita tulis di sini total bill per person. Oke, kita isi 0 dulu. Ini kita isi begitu. Ada tanda dolarnya ya. Ada tanda dolarnya. Oke, ini F string. Oke, total bill tip person. Berarti ini ada total bill dan tipsnya ya. Tips ini berarti persentase kan, kalau 10, 12, 15 dari si total bill. Berarti kita perlu cari tahu total of total bill ya. Apa tuh ya bahasa grand total gitu ya. Grand total atau saya convert dulu ya, convert dulu deh. Total bill float, kita convert dulu. Total bill tip ini persentase bisa koma ya, jadi tip float. Oke, tip float, total bill float, tip float, and person integer person. Oke, jadi grand totalnya itu adalah total bill ya kan, dikali kok dikali grand totalnya adalah ya di total bill ini total bill per orang atau total bill per 5 ya. Kalau gini sama aja nggak ya? Dibagi persen ya kan, dikali tipnya. Dibagi persen int total bill float dibagi persen int dikali tipnya, tip float ya kan, tip float karena dia persentase berarti dibagi 100, betul nggak? 10 bagi 100 0,1, tapi kita harus tambahin lagi sama total bill awalnya teman-teman.
Atau gini bisa ya? Coba kita debug ya. Aku matematikanya tidak terlalu bagus, teman-teman. 120 dibagi 5. Oh ya, kita coba gini deh. 120 bionya. Kita pakai rupiah deh, biar gampang. Saya 100.000 gitu ya, 100.000 tipnya 10% ya, persennya 5, berarti 100.000 ditambah 10 bagi 100 ya kan, dikali 100.000 ya kan, bagi 5 ya nggak? Ini jadi 0,1 dari 100.000 itu berarti 10.000 ya kan, 0,1 kali 100. Mendadak blank ya otak saya. Ya benar 10.000. 10.000 berarti ini 10.000. 10.000 bagi 5 itu berarti 2.000. 2.000. Oh, ini harus enggak. Jangan bagi dulu, ini harus tambah. Nah, 10.000 berarti 10.000 bagi 5 ya, betul. Oke, ini berarti dengan kata lain ini kan 0,1. Dengan kata lain sebenarnya kita kali dengan 1,1. Ya kan? Sama aja kan? Benar nggak? Benar. Benar banget ya. Benar banget. Tapi benar banget ya, tapi biar gampang gini aja deh. Total bill float ditambah tip float dibagi 100 dikali total bill float baru dibagi 5% in. Ya kan? Ini kan. So grand total bill per persennya adalah grand total dibagi persen in. Total bill persen. Dan tadi dia mintanya ini 2 digit ya. Aduh, gimana tuh caranya? Ada function floor nggak? Floor. FL
floor, oh floor, salah, round. Ini round a number to a given precision in decimal. The return value is integer if n digit is omitted or not. Oh, n digit itu apa ya? Coba. Ini shoot. Pergi deh. Pusing saya. Round, 2. Coba deh. Tadi 100.000, ya anggap ini rupiah ya teman-teman. 100.000, 10, 5. Oh, bener nggak tuh? Totalnya grand totalnya berapa? Grand total ini enggak hilang. 100.000, 10, 5. Oke. Iya betul, 22.000 ya. Oke. Kayaknya sih benar ya. Kita coba masukin yang ini 120. Ini tadi berapa? 12 ya. Ini yang 5. 26,88. Oh gitu. Sip. Oh gitu, ini sudah benar. Kira-kira ini bisa disederhanain nggak ya? Saya penasaran teman-teman. Karena tadi rumusnya bisa disederhanain. Berarti ini bisa jadi gini juga teman-teman. Defaultnya ini di tambahin 1. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa sih. Ini berarti 1 tambah, nah coba lagi ya, 120, 12, 5. Nah ya betul, 1 tambah default bagi 100 ya. Kurang lebih gitu ya solusi dari saya. Oke, keren. So kita akan lanjut lagi di hari ketiga.